Pasangan ini istimewa karena mereka berbagi otak yang sama. Ketika gadis itu pergi ke akupuntur, anak laki-laki itu sangat kesakitan sehingga dia berteriak keras. Dan ketika pria itu minum, gadis itu langsung menjadi pengemudi mabuk. Itu bahkan lebih tak tergantikan. Semua emosi dan perasaan dua orang akan mampu membangkitkan simpati. Itu karena gelombang otak keduanya disinkronkan. Dapat dikatakan bahwa itu setara dengan berbagi otak yang sama. Semua ini pasti dari insiden malang seorang gadis. Andiki adalah seorang gadis yang bekerja di bidang arsitektur. Hari itu dia terpeleset dan jatuh di lokasi konstruksi. Gelombang otakku tiba-tiba memiliki frekuensi yang sama dengan pria Chaoang di Jerman. Mereka berdua tidak tahu pada awalnya. Sampai hari itu, Chaoang menyetel piano dan membangunkan Anyi yang sedang tidur. Tengah malam dia pikir seseorang di lantai atas membuat suara. Kemudian dia duduk dan berteriak ke desa. Chaoang ada di sini, hati berdebar setelah mendengar ini. Suara siapa yang mengatakan itu? Aneh. Akulah yang menganggap ini aneh. Sampai saat ini mereka baru menyadari. Ada seseorang di kepalaku. Keluar dari otakku segera. Orang gila, kau yang harus keluar. Tidak apa-apa jika hanya mendengar orang lain berbicara. Siapa yang mengira bahwa refleks saraf kedua orang itu sama? Chaoang tidak hati-hati dan kakinya terkena palu. Dan Anyi, ribuan meter jauhnya, berteriak lebih keras darinya. Ini tidak baik-baik. Karena untuk mengeluarkan Chaoang dari kepalanya, Anyi pergi mencari dokter. Siapa sangka cara menyembuhkannya sederhana tapi sangat brutal. Adalah jatuh sekali lagi. Tapi dokter menyarankan untuk tidak melakukannya. Karena orang-orang sangat kesepian sekarang. Apakah kamu pikir teman-temanmu di sekitarmu semakin berkurang? Bertemu dengan seseorang yang bisa mengerti kita adalah satu hal yang tidak bisa diharapkan. Tapi apa yang dikatakan dokter, Anyi tidak mendengarkan. Semakin dia mengancam Chaoang. Cepat jawab. Apakah kamu jatuh atau aku yang jatuh? Apakah menurutmu Chaoang akan setuju untuk jatuh? Pernahkah Anda melihat pemilik rumah di penjara, bukan pencurinya? Lihat lawannya masih keras kepalanya. Anyi harus berbagi otak untuk sementara dengannya. Tapi perlu buat 3 perjanjian. Pertama, tidak bicara dengan pihak lain. Kedua, jauhi bahaya. 3, detak jantung tidak boleh melebihi 100. Karena ketika melebihi 100, gelombang otak dengan frekuensi yang sama akan jatuh ke tahap berikutnya. Itu adalah mengendalikan tubuh lawan. Meskipun Chaoang di permukaan setuju. Tapi mengapa hidup begitu sederhana? Ada hal-hal yang orang tidak ingin kendalikan. Misalnya, jika satu orang bersin, orang lain juga akan bersin. Jika satu orang mabuk dan ingin muntah, orang lain harus muntah bahkan jika dia muntah udara. Ini masih bagus dibanding hal yang lain. Yang paling penting adalah perbedaan zona waktu. Karena Chaoang ada di Jerman, Anyi ada di China. Jadi setiap hari 2 orang seperti satu orang tidur, satu orang bekerja. Dan orang-orang muda hari ini adalah burung hantu sepanjang malam. Jadi pada siang hari untuk menjaga kewaspadaan, sudah pasti minum kopi sangat diperlukan. Sekarang bagus. Chaoang baru saja minum secangkir kopi, lalu Anyi akan begadang semalaman. Untuk balas dendam. Keesokan paginya dia meminum seteko kopi dalam 1 tegukan. Sekarang giliran Chaoang yang tidak tidur. Dia sangat marah. Menemukan cara yang sangat keren. Artinya, dia memutuskan untuk mandi ketika Anyi berada di depan umum. Bagian ini mungkin akan bagus. Apakah Anda berani mandi di depan seluruh kelas atau rekan kerja? Dia berani. Anyi 1 detik yang lalu masih merancang versi konstruksi. Tapi 1 detik kemudian, dia mulai bersenandung dan menggosok. Memang benar bisa menikmatinya. Membuat semua rekan terlihat juling kagum. Kau sedang melakukan apa ini? Anyi juga tiba-tiba menyadari dan langsung tersipu. Dia mengerti bahwa mulai sekarang tubuhnya akan dikendalikan oleh orang lain. Karena gelombang otaknya tiba-tiba berada pada frekuensi yang sama dengan seorang pria bernama Chaoang. Tidak hanya pihak lain dapat mendengar kita berbicara. Bahkan refleks sarafnya sama. Yang lebih tidak masuk akal adalah begitu detak jantung melebihi 100, akan mungkin untuk mengendalikan tubuh lawan. Bukankah Chaoang sedang mandi air panas sekarang? Detak jantungnya juga meningkat. Itu sebabnya dia membuat Anyi dari jauh untuk mandi bersamanya juga.
Sangat disayangkan bahwa tidak tahu harus pergi kemana. Kali ini, sudah berakhir. Sejak itu mereka berdua mulai saling menyakiti. Apakah itu mengendalikan tubuh? An Yi juga sengaja menaikkan detak jantungnya menjadi 100. Lalu dia melompat ke tempat tidur. Kamu enak juga ya. Bagaimana dengan Cao Ang yang sedang membaca dokumen? Dia juga tiba-tiba melompat ke sofa. Membuat semua dokumen jatuh di mana-mana. Ini belum selesai. An Yi sengaja pergi keluar untuk mendapatkan akupuntur. Menyebabkan Cao Ang kesakitan sampai berteriak keras. Sangat sulit untuk menyelesaikan akupuntur tetapi dia meminta staf untuk melakukannya sekali lagi. Meskipun An Yi dengan sengaja menyakiti Cao Ang harus menderita. Tapi Cao Ang melukai 10, dia juga melukai 9 tidak kalah. Dan Cao Ang berbeda. Dia hanya berbaring untuk menikmati dan memikirkan balas dendam. Pertama dia mengambil sepotong sandwich. Kemudian gosok lapisan sate cabai di atasnya dan lalu masukkan ke dalam mulut Anda dan makanlah. An Yi di sisi ini segera tersipu. Dia biasanya tidak makan sedikit pun yang pedas. Sekarang karena sangat panas, saya hanya bisa mengeluarkan daging dari lemari es dan mengoleskannya untuk mengurangi panasnya. Dua orang begitu saja, saling menyakiti. Sampai satu pertunjukan piano. Hubungan An Yi dan Cao Ang tiba-tiba berbalik. Hari itu adalah pertemuan tahunan perusahaan An Yi. Satu rekan wanita berhasil menggunakan gitar untuk menarik perhatiannya. Dia sudah menyiapkan hadiah untuk orang itu. Tapi sekarang tidak bisa memberi. Cao Ang di langit barat melalui gelombang otak telah merasakan kekecewaan An Yi. Jadi bangun dan melakukan beberapa push-up. Dengan demikian mendapatkan kendali atas tubuh An Yi. Hanya melihat An Yi bangun dan berjalan menuju piano untuk memamerkan satu tangan di depan seluruh perusahaan. Tidak hanya semua orang bertepuk tangan. Tetapi juga membuat orang itu memperhatikannya. Dalam hatinya dia sangat gembira. Sepanjang hidupnya dia hidup dalam keraguan diri. Sepertinya dia mencetak gol dengan pekerjaannya kali ini juga. Sejak kejadian ini, hubungan antara dia dan Cao Ang telah banyak melunak. Dua orang sudah mulai belajar bagaimana berbicara satu sama lain. Ketika An Yi tahu bahwa Cao Ang tidak dapat menemukan pekerjaan, dia berinisiatif untuk memintanya bermain piano. Lalu pasang stetoskop di jantung untuk mendengarkan detak jantungnya. Pada saat yang sama, itu juga ditransmisikan ke telinga Cao Ang. Jadi musik dia sendiri benar-benar bisa membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Sejak itu, kehidupan dua orang telah berubah dari saling menyakiti menjadi saling memahami. Cao Ang mulai memperhatikan kebiasaan hidup An Yi. Dia menggantung 2 jam di dinding. 1 peces adalah waktu di Jerman. 1 peces adalah waktu di Cina. Selama rapat di siang hari, dia akan meletakkan ponsel dalam mode senyap. Karena dia tahu An Yi sedang tertidur lelap saat itu. Secara bertahap, mereka berdua memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Keduanya menikmati kemurnian sayuran hijau dan manisnya jus. Bahkan jika satu orang melompat dan menari, seseorang dapat merasakan detak jantung satu sama lain. Ketika mereka mengangkat tangan mereka ke langit pada saat yang sama. Meskipun sesuatu bisa dirasakan dari 1000 arah. Tapi sepertinya berada di dunia tepat di sebelahnya. Menonton video, 0,1% dunia ini sangat manis sehingga saya ingin terkena diabetes. Di Bau dan Zhou Yongnian sangat cocok. Setelah menontonnya, tidak bisa berhenti. Selain itu, tema filmnya sangat baru. Setelah nonton, seru dan nyaman banget. Sangat cocok untuk pasangan untuk menonton bersama. Itu membuat tingkat kemanisan tepat, seks berlipat ganda. Ini jelas merupakan film cinta yang paling lucu dan menyenangkan. Mengapa suara di kepala benar-benar berbeda ketika merekamnya? Itu jelas semua milikku. Tapi saat merekam, sulit untuk mendengar. Meskipun sulit untuk didengar. Tapi ini suara aslimu. Karena ketika kamu berbicara, suara akan melewati rongga hidung kamu dan kemudian ke telinga kamu. Ketika rongga hidung bergetar seperti itu, gelombang suara sudah terdistorsi. Itu seperti ketika kamu berbicara sambil mengenakan topeng. Tapi ketika merekamnya, itu berbeda. Karena merekam gelombang suara yang sebenarnya. Begitulah cara ditransmisikan ke telinga orang lain. Tapi An Yi berbeda. Kepalanya dipenuhi dengan suara laki-laki. Penyakitnya ini disebut frekuensi gelombang otak yang sama.
Mendengar di dunia hanya 0,1% orang yang memiliki masalah yang sama dengan kamu. Ketika ini terjadi, dua orang tidak hanya bisa berbicara dari kejauhan, tapi juga bisa merasakan perasaan dan sentuhan orang lain. Orang yang menghubungkan gelombang otak dengan Anyi adalah Chaoang dari Jerman yang jauh. Hari itu, dia menemukan bahwa Anyi sedang demam. Seluruh tubuhnya sedingin es. Jadi dia mengisi bak mandi dengan air panas. Maka tidak melepas pakaian udah langsung rendam badannya. Dia melakukan ini untuk membantu Anyi menghangatkan tubuhnya. Pada saat yang sama, Anyi juga merasakan kehangatan ini. Melihatnya sebagai tanggapan. Sejak itu, dia memakai sarung tangan untuk bekerja. Karena kamu biasanya tidak memegang pena untuk menggambar. Jadi dia melakukan ini untuk melindungi tangan bermain gitar Chaoang. Bahkan jika rekan-rekannya menertawakannya, dia juga tidak peduli. Tapi tindakannya ini dilihat oleh bosnya dan dianggap sangat gatal. Jadi hari itu dia dimarahi. Ketika dia sendirian di atas meja menangis, Chaoang di sisi ini juga meneteskan air mata. Karena untuk membantunya, dia menemukan ide yang sangat bagus. Dia menyuruhnya untuk mengikat tali tipis di depan pintu. Tunggu bos datang. Talinya cukup bagus untuk menarik wignya jatuh ke bawah. Setelah selesai, dia menarik kembali talinya, tanpa meninggalkan jejak. Ketika Anyi senang, Chaoang juga senang. Secara bertahap, Chaoang mengembangkan perasaan untuk Anyi. Tapi sekarang, orang yang disukai Anyi telah menemukan rahasia kecilnya. Kotak kado ini secara tidak langsung membuktikan kasih sayang Anyi padanya. Ditambahkan ke permainan sebelumnya. Orang itu telah disentuh oleh Anyi untuk waktu yang lama. Melihat bendera jatuh tiba-tiba mengaku padanya. Anyi tercengang dan langsung setuju. Tapi dia tidak menyadarinya. Suasana hati Chaoang di Jerman jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi Anyi tidak senang selama beberapa hari. Banyak orang yang peduli dengan penampilan mereka tetapi tidak peduli dengan isi perut mereka. Anyi dihubungi hanya kemudian ditemukan. Dia benar-benar tidak sebaik yang Anyi pikirkan. Pihak lain memintanya untuk naik ke atas panggung untuk menampilkan piano untuk mereka senangi. Tapi intinya dia sendiri tidak tahu piano. Terakhir kali, berkat Chaoang yang mengendalikan tubuhnya, aku bisa bermain piano. Ketika Anyi ingin meminta bantuannya lagi, dia tidak membantu. Bagus. Kali ini sangat malu. Meski begitu, dia juga menyinggung pasangannya. Anyi marah dan pulang untuk berdebat dengan Chaoang untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Chaoang tidak cemburu. Daripada mengharapkan Anyi untuk hidup dengan cara yang dia sendiri benci. Menghadapi kontroversi, Chaoang memilih untuk memakai headphone agar tidak mendengar atau menjawab. Sampai kemudian, suara di kepala Anyi tiba-tiba menghilang. Banyak orang tidak menyadari bahwa sudah terlambat untuk menyesalinya sampai mereka pergi. Anyi terus-menerus memanggil nama Chaoang. Tapi tidak mendapat balasan apapun. Baru sekarang dia menyadari. Suara Chaoang begitu jelas, namun begitu jauh. Seseorang yang tidak bisa makan pedas seperti dia berencana menggunakan roti untuk menyapu sate untuk membangunkan Chaoang. Cuma sayang makan sampai mimisan tidak ada pengaruhnya. Mungkinkah kita tidak bisa bertemu lagi? Film yang kamu tonton ada di drama yang sedang tayang, 0,1% World. Padahal tema filmnya sangat menarik. Tetapi tidak sulit untuk mengetahui bahwa film tersebut sebenarnya menceritakan kisah nyata di sebelah kita. Ada banyak pasangan yang mengalami konflik. Sebenarnya, itu semua karena merasa pihak lain tidak memahami. Cinta yang paling indah mungkin seperti Chaoang dan Anyi. Saling pengertian dan empati yang mendalam. Juga, izinkan saya memberitahu kalian. Akhir dari film ini adalah kisah cinta yang manis. Happy ending. Bagaimana perasaanmu? Sebagian besar film romantis Tiongkok beberapa tahun terakhir ini memiliki akhir yang cukup tragis. Jenis pemuda yang menderita dan kehilangan satu sama lain pasti terlalu banyak untuk dihitung. 0,1% dunia, berbeda, penuh dengan manis dan cinta tidak terbalik. Apalagi keseluruhan filmnya sangat menyenangkan, sangat hangat. Sangat cocok untuk ditonton bersama kekasih Anda. Jika Anda tidak memiliki kekasih, Anda juga dapat menontonnya dengan seseorang yang Anda sukai. Setelah menontonnya, tidak apa-apa untuk menyatakan cinta Anda kepada orang itu. Ingatlah bahwa di dunia ini hanya 0,1% orang yang memahamimu. Jika Anda menemukan orang itu, jangan tinggalkan dia.
Ingatlah untuk menunjukkan kepada orang itu, 0,1% dunia, hihi.